Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun berada. Kalau kita jujur, banyak dari kita hari ini tidak lelah karena tugas saja. Kita lelah karena pikiran kita sendiri. Overthinking soal nilai, overthinking soal kelulusan, bahkan overthinking soal masa depan. Nanti kerja di mana ya? Bisa sukses nggak ya? Belum lagi membandingkan diri dengan teman yang kelihatannya lebih cepat berhasil. Akhirnya kita capek. Bukan karena aktivitasnya, tapi karena isi kepala kita yang tidak pernah berhenti. Lalu Ramadan datang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa adalah takwa. Dan takwa melahirkan ketenangan. Karena orang yang bertakwa sadar bahwa Allah lah yang mengatur hidupnya. Sekarang mari kita belajar dari satu peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Ketika itu, kaum muslimin baru berjumlah sekitar 300 orang, sementara musuh hampir 3 kali lipatnya. Secara logika, mereka kalah, dan secara hitungan dunia, peluang menangnya itu sangat amat kecil. Kalau kita berada di posisi itu, mungkin pikiran kita sudah penuh dengan ketakutan. Tetapi, lihatlah apa yang Allah turunkan dalam surat Al-Anfal ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai rasa aman darinya. Di tengah ancaman perang, Allah tidak langsung memberikan kemenangan. Allah berikan ketenangan terlebih dahulu. Karena kemenangan besar selalu dimulai dari hati yang stabil. Lalu, mengapa mereka bisa tenang? Karena mereka tidak mencoba untuk mengontrol hasil. Mereka fokus pada usaha dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Inilah yang sering hilang dari kita. Sebagai mahasiswa, kita ingin memastikan masa depan. Kita ingin semuanya jelas sekarang juga. Padahal, sebagian besar masa depan memang belum Allah bukakan. Overthinking muncul ketika kita memaksakan diri masuk ke dalam wilayah takdir. Sedangkan puasa melatih kita untuk menerima keterbatasan itu. Ketika lapar, kita ingin makan, tetapi kita tahan. Ketika haus, kita ingin minum, tetapi kita sabar. Artinya, kita mampu mengendalikan diri. Begitu juga dengan pikiran. Tidak semua kekhawatiran harus dituruti. Dan tidak semua bayangan buruk harus dipercaya. Teman-teman sekalian,
Para sahabat ketika perang Badar tidak sibuk memikirkan 100 kemungkinan gagal. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka lakukan saat itu. Taat, berusaha, dan berdoa. Itu pelajaran penting bagi kita. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, mengelola waktu, berdoa, dan bertawakal. Bukan memastikan hasil secara detail. Ramadan adalah madrasah mental karena ia melatih disiplin, pengendalian diri, dan tawakal. Kalau para sahabat bisa tetap tenang dalam situasi hidup dan mati, maka seharusnya kita bisa belajar tenang dalam menghadapi ujian, skripsi, ataupun masa depan yang masih belum jelas. Ketika pikiran kita mulai jauh, ingatkan diri, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Belajar dari perang Badar bahwa ketenangan bukan karena peluang yang besar. Ketenangan datang karena hati yakin bahwa Allah lah yang mengatur. Semoga Ramadan ini bukan hanya membuat kita menahan lapar, tapi juga membuat kita lebih stabil, lebih dewasa secara mental, dan lebih kuat dalam bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.